adik-adik dan mami papi, sebelum mengikuti ibadah online ini, yuk kita simak bersama-sama panduan berikut ini. Mohon bimbingan mami papi saat anak-anak mengikuti ibadah online ini. Adik-adik, Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita sendiri loh. Adik-adik, jangan lupa persiapkan Alkitabnya ya. Dan adik-adik sudah siap dengan pakaian yang rapi dan sopan, seperti sedang beribadah di sekolah minggu. Tetap semangat dan antusias mengikuti setiap instruksi dari kakak-kakak ya. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan. Selama mengikuti ibadah, adik-adik tetap fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lainnya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku berubah, sungguh ku berubah, waktuku serahkan semua. Aku mau berubah. Kan katanya kita harus berubah. Aku mau berubah. Aku mau berubah jadi apa yang paling keren ya? Aku mau berubah jadi Superman. Atau ada yang lebih keren gak ya? Aku tahu. Aku mau berubah jadi Kapten Amerika. Kayaknya keren banget itu ya. Besok aku mau bilang mama aku mau beli itu tuh. Apa ya yang mirip Kapten Amerika itu tuh yang bentuknya lingkaran itu tuh. Oh iya bener, aku mau beli ini shield. Apa itu ya shield ya? Aku mau beli perisai Kapten Amerika. Terus aku mau beli bajunya. Supaya berubah lagi, aku mau beli juga baju Superman. Jadi aku bisa berubah-ubah. Keren banget kan? Aku berubah, sungguh ku berubah. Kayaknya ada yang gak bener nih, monster biru ya? Monster biru? Memangnya kita harus berubah-ubah? Sekarang jadi Kapten Amerika, besok jadi Superman, besoknya jadi apa lagi? Kayaknya ada yang gak bener deh, monster biru. Kayaknya gimana sih? Kayaknya gak ngerti ya. Kan katanya Tuhan ingin kita berubah. Jadi kan aku mau berubah jadi yang keren. Jadi Kapten Amerika, jadi Superman, jadi superhero gitu. Yah, monster biru. Kamu belum mengerti nih. Maksudnya kehendak Tuhan kita harus berubah. Makanya nanti kamu dengerin firman Tuhan ya. Tapi sekarang aku mau sapa dulu nih teman-teman kita yang ada di rumah. Hai, halo adik-adik semua. Apa kabar? Semoga kalian semua sehat-sehat ya. Tetap semangat ya. Walaupun kita masih di rumah aja. Adik-adik, sekarang kita akan ibadah. Semuanya siap-siap ya. Kita mau memuji Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita siapkan hati kita yuk. Kita nyanyikan satu pujian ini bersama-sama.
Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, terima kasih Tuhan Yesus. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus buat udara yang segar, buat matahari yang bersinar, buat hari yang baru. Tuhan Yesus, kami mau beribadah, tolong pimpin kami semua. Terima kasih, di dalam namamu kami berdoa. Amin.
Adik-adik semua, siapa yang cinta Tuhan Yesus? Kamu dan kakak cinta Tuhan Yesus. Yuk, kita nyanyikan pujian ini bersama-sama. Kakak mau ajak adik-adik semua, kita berdiri yuk. Kita mau melompat, kita mau menyanyi, memuji Tuhan. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Jesus, deep down in my heart, I love you, Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Talk about deep, deep down, down, deep down in my heart. Aku cinta Yesus. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Aku cinta Yesus dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Cintaku dalam sungguh. Sudah saatnya nih kita mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik, apa ya isinya firman Tuhan itu? Adik-adik, tahu nggak? Isinya firman Tuhan itu adalah tentang kasih Tuhan kepada kita semua, kepada Kak Eki, kepada adik-adik semua. Adik-adik, yuk kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini bersama-sama yuk. Yesus sayang padaku. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang
Tuhan Yesus yang baik, kami mau mendengarkan firman-Mu. Tolong pimpin kami semua Tuhan Yesus, supaya kami bisa mendengarkan firman-Mu dengan baik, bisa mengerti firman-Mu dan melakukannya. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Adik-adik, pernah nggak adik-adik bertemu dengan seseorang yang adik takuti? Mungkin adik-adik takut karena tubuhnya yang besar, atau karena wajahnya yang menyeramkan, atau karena adik-adik pernah mendengar cerita tentang orang ini, kalau orang ini adalah orang yang sangat jahat, sehingga adik-adik takut sama dia. Nah, adik-adik, dulu pernah loh ada seseorang yang sangat ditakuti oleh banyak orang karena dia ini terkenal sebagai orang yang sangat jahat. Tapi dia kemudian berubah jadi orang yang sangat baik. Wah, bagaimana ya ceritanya sampai dia bisa berubah seperti itu? Adik-adik pasti penasaran bagaimana ceritanya sampai dia bisa berubah begitu. Yuk, kita simak ceritanya. Setelah kabar mengenai kematian, kebangkitan, dan kenaikan Tuhan Yesus tersebar kemana-mana, banyak orang yang menjadi percaya dan mengikut Kristus. Tetapi ada orang-orang yang gak suka. Ada banyak orang bisa percaya sama Tuhan Yesus. Mereka yang gak suka ini menangkapi pengikut-pengikut Kristus dan memasukkan mereka ke dalam penjara. Salah satu orang yang sangat bersemangat dalam menangkap murid-murid Yesus itu adalah Saulus. Saulus ini sebenarnya orang yang sangat pintar loh adik-adik. Dia bersekolah yang tinggi dan dia juga mengerti seluruh isi hukum Taurat. Wow, luar biasa ya. Itu artinya dia mengerti seluruh isi kitab perjanjian lama loh adik-adik. Tapi sayangnya Saulus ini membenci Tuhan Yesus. Saat itu Saulus sudah mendapatkan izin untuk menangkap para pengikut Kristus yang ia temui. Suatu hari Saulus sedang dalam perjalanan ke Damsyik untuk menangkapi pengikut-pengikut Kristus. Saulus saat itu pergi bersama dengan beberapa orang temannya. Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang dari langit mengelilingi Saulus. Kemudian Saulus terjatuh dan rebah di tanah. Lalu ada suara yang berkata kepada Saulus, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Saulus bertanya ke suara tersebut, "Siapakah engkau, Tuhan?" Suara itu menjawab Saulus, "Akulah Yesus yang kau aniaya. Bangun dan pergilah ke dalam kota. Di sana kamu akan diberitahukan apa yang harus kamu lakukan." Teman-teman Saulus kebingungan karena mereka bisa mendengar ada suara, tapi mereka nggak bisa melihat siapa-siapa. Wah, pasti peristiwa tersebut sangat mengejutkan untuk Saulus dan juga teman-temannya. Setelah itu, Saulus bangkit dan berdiri. Tapi saat Saulus mencoba buka mata, Saulus gak bisa melihat apa-apa. Saat itu, Saulus menjadi buta. Sehingga teman-teman Saulus harus menuntun Saulus untuk bisa masuk ke dalam kota Damsyik. Saulus gak bisa melihat selama 3 hari. Dan selama Saulus gak bisa melihat, Saulus juga tidak makan dan juga tidak minum. Di kota Damsyik, ada seorang murid Tuhan Yesus yang bernama Ananias. Suatu hari, Tuhan bilang ke Ananias, "Ananias, pergilah ke jalan yang bernama Jalan Lurus, dan cari seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Dia ada di rumah Yudas dan saat ini sedang berdoa. Aku sudah berkata kepada Saulus,
kalau seorang bernama Ananias akan datang dan menumpangkan tangan ke atas Saulus agar Saulus dapat melihat lagi. Wah, Ananias pastilah orang yang sangat dekat sama Tuhan ya adik-adik, karena ia dapat mendengar suara Tuhan. Ananias yang sudah pernah mendengar cerita tentang Saulus, kemudian bilang ke Tuhan, "Tuhan, aku udah dengar tentang orang itu. Kata banyak orang, dia itu orang yang suka menangkap pengikut-pengikutmu. Dia juga datang ke Damsik untuk menangkap semua orang yang percaya sama Tuhan." Lalu Tuhan bilang ke Ananias, "Pergilah ke Saulus. Orang ini adalah orang yang aku pilih untuk menceritakan namaku ke banyak bangsa-bangsa lain dan kepada raja-raja dan orang-orang Israel." Wah, sangat luar biasa sekali adik-adik. Saulus yang adalah orang jahat dan membenci Tuhan Yesus malah dipilih sama Tuhan Yesus. Tuhan tetap mengasihi Saulus dan tetap mau memakai Saulus untuk memberitakan nama Tuhan Yesus. Ananias kemudian pergi ke rumah tempat Saulus berada dan berdoa untuk Saulus. Ketika Ananias berdoa untuk Saulus, ada selaput yang jatuh dari mata Saulus dan Saulus bisa melihat lagi. Setelah itu, Saulus bangun dan dibaptis. Setelah Saulus sembuh, Saulus menjadi percaya sama Tuhan Yesus dan dia menceritakan tentang Tuhan Yesus di banyak rumah ibadah. Rumah ibadah itu kayak gereja kalau di zaman kita sekarang adik-adik. Saulus yang dulunya sangat membenci orang Kristen dan ingin menangkap orang-orang Kristen berubah menjadi pengikut Kristus yang sangat mengasihi Tuhan Yesus. Dia juga sangat mengerti kerinduan Tuhan Yesus kalau Tuhan ingin banyak orang bisa mendengar dan percaya sama Tuhan Yesus. Di minggu-minggu depan, adik-adik juga akan melihat kisah-kisah tentang Saulus yang setia dalam melayani Tuhan walaupun banyak halangan yang dialami oleh Saulus. Tadi kita sudah mendengar cerita tentang seorang yang sangat jahat seperti Saulus bisa berubah. Kenapa sih dia bisa berubah seperti itu? Hal tersebut karena kasih Tuhan yang sangat besar untuk Saulus. Walau Saulus sudah berbuat dosa dengan menangkapi murid-murid Tuhan Yesus, tapi Tuhan malah menemui Saulus dan mengampuni Saulus. Tuhan Yesus mengubahkan hatinya Saulus dari yang tadinya jahat menjadi Saulus yang baik dan juga sangat mengasihi Tuhan. Adik-adik, walaupun Saulus orang yang jahat, tapi Tuhan tetap mengasihi dan memiliki rencana yang sangat baik untuk Saulus. Tuhan memilih Saulus untuk melayani Tuhan. Begitu juga dengan adik-adik. Walau mungkin adik-adik pernah berbuat salah dan mengecewakan Tuhan, tapi Tuhan itu tetap mengasihi adik-adik dan mengampuni dosa serta kesalahan adik-adik. Tuhan juga tetap memiliki rencana yang sangat baik untuk kita semua. Tuhan mau memakai adik-adik dan juga kakak untuk melayani Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk mengubahkan hati seseorang, seperti pada kisahnya Saulus. Karena merasakan kasih Tuhan Yesus yang begitu besar, yang mau mati di kayu salib untuk menebus hidupnya, Saulus bertobat dan gak lagi membenci Tuhan Yesus. Saulus justru berbalik menjadi pemberita Injil yang sangat luar biasa. Karena Saulus juga ingin sebanyak mungkin orang bisa mendengar dan merasakan kasih Yesus yang sangat besar itu. Adik-adik, kalau kita punya teman atau saudara yang belum percaya sama Tuhan Yesus, atau mungkin seseorang yang pernah bersalah sama kita dan sering buat kita kesel, kita bisa terus berdoa sama Tuhan Yesus. Kita percaya kalau Tuhan Yesus sanggup mengubahkan hati dan juga sikap orang tersebut. Kita berdoa agar mereka juga bisa merasakan kasih Tuhan Yesus dan bertobat. Begitu juga sama diri kita. Mungkin adik-adik ada yang merasa, aku masih sering berbuat salah. Aku juga masih melakukan dosa. Nah, adik-adik bisa berdoa sama Tuhan Yesus dan minta tolong Tuhan Yesus.
Tuhan sanggup untuk mengubahkan hati kita semua. Tuhan juga sanggup membuat kita menjadi anak yang taat sama Tuhan Yesus, taat sama orang tua kita, taat sama guru-guru kita, dan juga mengasihi saudara-saudara kita yang lain. Adik-adik cukup percaya dan berdoa terus sama Tuhan. Walau adik-adik masih kecil, tapi adik-adik juga sudah dipilih loh sama Tuhan Yesus untuk menjadi saksinya Tuhan, seperti Saulus. Bagaimana sih cara menjadi saksi Tuhan Yesus? Adik-adik sudah menjadi saksi Tuhan Yesus ketika adik-adik menceritakan tentang Tuhan Yesus dan juga melakukan firman Tuhan. Seperti misalnya ketika adik-adik belajar dengan rajin dan kemudian mendapatkan prestasi, adik-adik bisa menceritakan kalau Tuhan Yesus yang membantu adik-adik dalam belajar, sehingga adik-adik bisa berhasil. Atau waktu ada teman atau saudara adik-adik yang sedang dalam kesulitan, adik-adik bisa mengingatkan mereka kalau ada Tuhan Yesus yang selalu bersama-sama dengan mereka. Adik-adik juga bisa mengajak untuk berdoa bersama teman-teman atau saudara adik-adik yang sedang dalam kesulitan. Dalam semua perbuatan baik yang adik-adik lakukan, kalau adik-adik lakukan dengan tulus karena ingin menyenangkan Tuhan Yesus, adik-adik dapat menjadi saksinya Kristus. Adik-adik, sekarang kita akan membaca ayat hafalan kita untuk hari ini. Yuk kita buka dari Markus 16 ayat 15. Yuk dibuka kitabnya. Kita baca bersama-sama ya. Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Kita baca satu kali lagi adik-adik. Dari Markus 16 ayat 15. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Adik-adik, memberitakan Injil adalah menjadi saksinya Kristus. Kita menceritakan Tuhan Yesus yang sudah mati di kayu salib, menebus semua manusia dari hukuman dosa. Tuhan Yesus kemudian bangkit dan naik ke surga. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita diselamatkan. Adik-adik bisa menceritakan hal ini kepada saudara-saudara atau teman-temannya adik-adik. Adik-adik juga bisa bercerita tentang kebaikan Tuhan Yesus yang sudah adik-adik rasakan. Seperti Saulus yang menceritakan Tuhan Yesus ke orang-orang yang ditemuinya. Adik-adik mau menjadi saksi Kristus? Yuk kita berdoa. Adik-adik, kalau ada di antara adik-adik yang belum percaya sama Tuhan, dan saat ini adik-adik mau percaya sama Tuhan Yesus, adik-adik ikutin kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, saya mengaku saya adalah orang yang berdosa. Tapi saya percaya Tuhan sudah mati di kayu salib untuk menembus saya dari hukuman dosa, bangkit dan naik ke sorga. Terima kasih Tuhan untuk kematian-Mu. Terima kasih karena Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa saya. Saya mau bertobat dan menjadi anak-Mu. Masuklah ke dalam hati kami dan pimpin hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah percaya bilang amin. Adik-adik, sekarang kita akan berdoa untuk menutup firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi semua manusia dan Tuhan mau mengubahkan kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menjadi anak-Mu yang setia seperti Saulus. Kami mau Tuhan menjadi saksi-Mu dan memberitakan Injil karena Engkau sudah terlebih dahulu mengasihi kami dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan, Tuhan yang memberikan kami kekuatan, Tuhan yang memberikan kami kemampuan Tuhan untuk bisa menjadi saksi Tuhan di rumah, di sekolah, di antara teman-teman kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Shalom adik-adik. Pagi ini adik-adik sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan tentang Saulus yang jahat. Tuhan jamah, Tuhan berikan perubahan menjadi Paulus yang baik dan mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Nah adik-adik, itu semua dikerjakan oleh Tuhan sendiri. Ketika Saulus menganiaya orang-orang Kristen rajin mendoakan Saulus yang jahat ini. Dan bagaimana Tuhan menjawabnya ya adik-adik? Wah, luar biasa. Berarti ada orang-orang yang setia dan taat mendoakannya. Nah adik-adik, tentu kita pun mau mengalami sebuah perubahan ya. Apakah perubahan untuk orang-orang di sekitar kita, atau teman-teman, ataupun juga mungkin adik punya sahabat yang rindu supaya dia boleh menjadi anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Nah, marilah kita mulai belajar mendoakan orang lain. Kajian hari ini akan mengajarkan pokok-pokok doa dalam sebuah prakarya yang bernama Pray Hand. Nah, kita akan belajar bersama. Yuk, kita akan lihat terlebih dahulu. Adik-adik, kita akan membuat prakarya prayer hands atau tangan doa. Nah, adik-adik bisa lihat nih di sini. Untuk alat dan bahannya, kita membutuhkan 1 kertas karton, seutas tali, dan 4 kertas yang berukuran 8 x 9 cm. Untuk alat-alatnya ada gunting, ada spidol, ada penggaris, dan pembolong kertas. Yuk kita mulai prakaryanya. Langkah pertama, kita akan menggambar kedua belah tangan kita menggunakan spidol. Kita tempelkan tangan kita di kertas, lalu kita gambar membentuk tangan kita. Nah, setelah kita menggambar yang tangan kiri, kita gambar yang tangan kanan juga ya. Hasilnya seperti ini adik-adik. Lalu kita gunting pola kedua tangan kita menggunakan gunting. Gunting yang rapi ya. Selanjutnya kita tuliskan I pray atau saya berdoa di tangan yang kiri. Seperti ini. Lalu, kita tuliskan juga pokok-pokok doa kita di kertas yang sudah disiapkan. Adik-adik boleh tuliskan untuk siapa adik-adik mau berdoa. Untuk orang tua, untuk saudara adik-adik, untuk teman-teman di sekolah, ataupun untuk Indonesia. Selanjutnya, kita kumpulkan kertas-kertas pokok doanya menjadi satu. Lalu kita ambil pembolong kertas. Kita bolongi kertasnya di bagian pinggir kiri. Nah, seperti ini. Kita sisihkan dulu ya. Lalu kita bolongi juga tangan yang kita buat. Kita bolongi di sebelah bawah. Nah, seperti ini adik-adik. Selanjutnya kita pasangkan kertas dengan tangannya menggunakan tali. Nah, ini hasilnya. Kita bisa menggunakan ini ketika kita berdoa untuk orang lain ya adik-adik. Selamat mencoba. Puji Tuhan,
I pray-nya sudah selesai. Pray hands. Nah, adik-adik, jangan lupa ya, tuliskan pokok doa adik-adik di dalam kertas-kertas ini. Kak Jenny mau tanya, siapa yang masih hanya berdoa itu kalau mau makan saja? Tuhan Yesus berkati makanan ini. Amin. Atau cukup dengan mau bepergian? Tidak pernah ada waktu yang adik-adik bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Yuk, mari kita akan belajar ya. Tuliskan pokok doanya. Dengarkan suara Roh Kudus berbicara di dalam hatimu. Kamu mulai berdoa buat teman-temanmu, buat mama papa, buat Indonesia, buat semua deh. Untuk orang lain. Senang sekali kalau kita bisa belajar berdoa buat orang lain. Baik, adik-adik, Kak Jenny selesai karyanya. Tuhan Yesus memberkati. Oh, aku tahu sekarang. Maksudnya Tuhan ingin aku berubah sifatnya ya. Yang tadinya malas jadi rajin. Yang tadinya nggak taat sama mama papa, sekarang jadi taat. Yang tadinya males baca firman Tuhan, berubah jadi rajin membaca firman Tuhan. Terima kasih ya Kak, sudah membagikan firman Tuhan. Aku berubah, sungguh ku berubah. Waktuku serahkan semua. Saatnya kita mendengarkan bagi berkat. Siapa ya yang akan bagi berkat? Selamat teman-teman, nama aku Jevana. Aku mau bagi berkat dulu ya. Kan mama papa ada sakit. Terus mama papa di kamar bobo. Terus Jevana dan mama di ruang nonton. Terus mama juga di ruang nonton. Di sofa. Di abang juga doang nonton. Terus mama di rumah sakit COVID. Terus di apa sih? Di swab. Terus itu tangannya sakit, hidungnya
nyembah Tuhan. Nenek takut sama kita hari amin. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih untuk berkatnya hari ini. Sangat memberkati kakak. Pastinya sangat memberkati teman-teman semua di rumah ya. Adik-adik, Kak Eki dan kakak-kakak sekolah minggu dan semua teman-teman sangat menantikan adik-adik semua untuk bagi berkat. Jadi adik-adik boleh menghubungi kakak-kakak sekolah minggu ya untuk adik-adik berbagi berkat. Oke adik-adik, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kita sama-sama berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinanmu sepanjang ibadah hari ini. Tuhan Yesus, kami berdoa, tolong berkati kami, berkati juga mama papa kami, juga adik kakak kami, tolong berkati juga guru-guru kami di sekolah, dan juga teman-teman kami. Tuhan Yesus, tolong berkati juga Bapak Presiden Jokowi dan juga segenap pemerintah lainnya. Tuhan yang berkati, Tuhan yang memberikan kesehatan, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam namamu kami berdoa. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Tetap semangat, terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.